tinggal di sini barangkali sudah 45 tahun ya. Kita paling lumpur sekali. Jadi Bapak Alo sangat akrab dengan tempat ini. Itu sebabnya ketika meninggal hari Minggu, keluarga dari Batu Api datang ke sini minta supaya jenazah Bapak Alo segera dibawa ke Batu Api, karena sudah malam, paling tidak hari Senin pagi dibawa ke Batu Api. Tetapi Bupati menyatakan Bapak harus tetap dibaik sampai pagi yang baru diputuskan dibawa ke sana. Jadi baik tanda dana ini memilih Bapak Alo pensiun, dia tidak mau tinggal Batu Api, tapi tinggal di sini. Bapak Alo 90 tahun, dikarunia 8 anak, 2 sudah meninggal, wanita, Tricia dan Flora. Yang lain masih hidup ya. Don yang sulung, saya, Primus, kemudian Srilus, kemudian Balde, Flora sudah meninggal, Engels di Bali, Kashmir, ASN. Jadi kami semua. Kemudian ada 12 cucu, Dr. Don, 3 anak, ada Dion, ada Bimu, ada Asta, saya anak kedua, 2 anak, Prita dan Reiner ya. Kemudian Srilus, ada Amalia, ada Ricardo, dan ada yang ketiga. Kemudian Balde ada 2 anak, Yosi dan Randi. Kemudian Engels 1. Engels sudah datang yang 1, jadi semua cucunya 12. Cicitnya ada 4 orang. Dari Dion ada 2 orang, Robin sama Pascal. Nah ini cicit semua di sini juga. Cicit, jadi ada Robin, Pascal, paling senior, kemudian itu putri dari Dion, kemudian cucu saya Alexa, Katarina, dan Neil paling kecil, putri Dr. Bimo. Cicitnya putri semua. Jadi luar biasa Bapak Alo 90 tahun. Kita bersyukur. Saya pikir tidak ada yang lebih hebat yang harus kita nyatakan pada pagi hari ini selain syukur kita kepada Tuhan, karena Bapak Alo meninggal pada usia yang jauh di atas rata-rata 90 tahun. Dan dia tidak menyusahkan kami, menyusahkan tetangga dengan sakit, menyusahkan teman-temannya harus tunggu bola-bola rumah sakit. Paling dia kena COVID kemarin 2 tahun lalu, Juli 2021. Sudah selesai, dia lebih banyak di rumah, nggak pernah rumah sakit, cuma sekali itu. Jadi dia pergi tidak merepotkan kami semua, dan itu rasa syukur kami besar sekali. Dan kata orang, usia manusia itu lebih pendek daripada kenangan orang. Jadi Bapak Alo sebentar lagi dimakamkan sore, pergi, tetapi kenangan Bapak Alo mudah-mudahan lebih dari 90 tahun. Dengan jasa-jasanya yang disampaikan, diberikan kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada lingkungan pekerjaan, dan kepada masyarakat. Saya pikir kita semua boleh kita berdiri, kita bersatu dalam doa. Izinkan saya berdoa secara Katolik. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang penuh kasih, hari ini adalah hari yang bahagia. Walaupun ada suara tangisan, tetapi suasana hati kami secara umum adalah suasana hati yang bahagia. Bahagia karena Bapa sudah mengakhiri penderitaan dia di dunia. Kiranya Engkau mengampuni semua dosa dia, mengampuni kesalahan dia, sehingga dia lempang jalan, agar Bapak Alo tidak lama di tempat penantian, agar Bapak Alo bisa masuk dalam rumah abadi, Firdaus abadi, kebahagiaan abadi
bersama Engkau, Sang Pemilik hidup. Kita sebagai umat beriman Katolik, mari kita mengucapkan syahadat iman kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari kekerasan Maria, yang menderita pemerintah Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. kita bersatu dalam doa yang diajarkan sendiri oleh Yesus kepada kita. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. kita meminta doa Bunda Maria dengan mengucapkan 3 kali Salam Maria. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau menerima Bapa Allah dalam kebahagiaan abadi di Yerusalem baru. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya secara khusus terima kasih kepada Bapak Elias yang sudah hadir, kepada Bapak Lukas dan Pak San yang mewakili suku Nawe di sini yang akan melepaskan jenazah Bapak Alo kembali ke kampung halamannya, Batu Api. Terima kasih kami keluarga Bapak Alo Bisara kepada masyarakat Nawe, masyarakat Danga, masyarakat Bayi, masyarakat Rapid, dan rekan-rekannya yang bekerja entah sebagai guru, sebagai pegawai camat, ASN. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Mari kita melepaskan kepergian Bapak Alo. Terima kasih. Ini ame aku kacau. Mau kondoa kai hari. Masa mio keka boa ulu eko. Mio mosa ta ulu laki ta eko. Mosa tanah laki batu. Kami piu 5 KUAI one mio. Mio tamamuzi. Tu demo tanera mata ulu doe tamata bunga ba oyeko. Kami pai masa mio mai mau tahu uku ada ame kami alo bisara. Imu tanitu nega niu ga nega pai. Mo imu bana zia eko jala ta pesu bana lagi limane ini Maria. Mo imu mi poto imu utodo. Mo imu sea zeta dena. Mo imu tamba onde sao ko ga deba. Kami pia Om Lukas dan keluarga Bapak Sam untuk bisa menyampaikan doa. Baik, Sam.
Amadeva ine Maria ina ame abu kajo. Ama alo ribu totoboso ulu eko ke kaboa muti one dia baba one dia sao ama alo bisara. Ama alo tadeva nega enga nitu nega niu. Kau balu ko baki pata saju ne mona noe. Ngao atas nama ulu eko ke kaboa ine tanah ame batu dia tatabe. Ama alo jasa meje minjua fai laki tatau nakamolo one dia tanah batu tatabe. Anak abu tataboso kau tutu pera aja tenaka jia molo. Ama alo uzeta pede kune lau batu doa. Jasa meje kau tenape naa paka go ada. De one kami anak abu totoboso one dia tatabe. Ama kau tadeva nega enga nitu nega niu. Kau sobe neboga deva. Kau pai de api ama deva. Mokono tama ona bakilo. Ana abu kajo kau totoboso. Tau teba nama zala. Modemu bana losa. Maata pugu sidi. Ama alo jasa nakapawe kau kami balas talo segala olah salah kami terhadap emak kami pai ampun pai maaf. Emak bana molo-molo mesunanga anak kau abu kajo kau tamiu ne ine tatabi masa tolo tanah batu tatabe. Ama kau ne papa sabu ne ina ame bukajo tapu zele batu api ne one dia tatabe. Bana zia ama Papa tinggalkan kami semua, Papa. Papa, dari atas gereja kita sama-sama sampai di sini, Papa. Papa. Papa, saya jangan sia-sia, Papa tidak panggil lagi saya, Papa.
acara adat kita lepas dari adat baik ke adat pokok. Kami informasikan bahwa pengusung peti jenazah dari mobil menuju rumah duka dan penerima yang pertama Bapak Don Bosco Dok, kedua Bapak Primus Surihulu, ketiga Bapak Sirilus Abuligi, keempat Bapak Engelbertus Loi, kelima Bapak Kasmir Doi, keenam Dr. Timo, ketujuh Kardo, ke-8 Rainier, ke-9 Obi, ke-10 Adi Lete, ke-11 Bapak Delis Diti, ke-12 Bapak Elias Lamara, ke-13 Bapak Matias Tony. Harap yang sudah disebutkan berada di seputaran tempat ini, sehingga ketika kita mulai melanjutkan dengan cara budaya, maka semuanya langsung kita lakukan lanjutannya. Kami sampaikan bahwa acara ini sedang dalam ritual dengan adat Bainam yang tadi sudah dilepas secara budaya oleh Mosalaki dari Bainam, dan sekarang mereka akan menyerahkan secara budaya pula kepada Mosalaki yang ada di batu api ini. Kami beri kesempatan Bapak San untuk melanjutkan ritual ini secara hikmat. Tapu ana bait ave. Kita sama-sama mai tu. Ama jasa mede untuk kami tabai ave. Imu tahu nakamolo siapa ave. Kalau tanah batu kami tabai ave. Imu belugo nganyi. Mona naa sasu apa kalau jasa imu tahu nakamolo ana boso abu kapa walau tabai ave. Tuna ngau atas nama ina ame bukajo tapu ana tatabe. Ngau mai sara ama kami terjasa meze one dia ini tanah ame batu one dia tabata api niu toto boso kami mona ti iteo neva apa lava kami ucap terima kasih banyak kami sara one dia niu anak boso apakah Mai. Ame. Alon bicara. Ame ni kama dia onanata. Oh, totomara. Ame. Kenema kokauku rawakata. Muri ni mata. Ame alo bisara. Mosa tau yona. Jaki tau padi. One wana bisumana. Ko tau amara. Desa tau amara. Ke ame tekinara.
kami anak. Amin. Kalau bicara itu dia oleh Bapak. Tuh oleh sapu. Mai. Toh. Dede sao. Terima kasih. Kepada para pengusung agar mendekat ke mobil jenazah untuk menerima dari keluarga bayi kami. Udu. Ya, kepala dulu. Mau udu. Mau uduan. Kok sama kita wedek. Bapak, naik Bapak. Kau Bapak capek Bapak. Saat kita bawa Bapak, Bapak main ya Bapak. Nggak ada ya tak Bapak. Kau biwe, dia udah guru, tuan kodi, doa Kedon, Kaprimus, dan anak-anak. Terima kasih bos Kedon. Ngao, teman yang kuala. Terima kasih bos kan. Ngao. Kapan dia kemiu kan? Tahu saya apa tu lagi? Terima kasih bos kami untuk apa yang baik. Luka, Nisa Adi. Lukai. Terima kasih bos. Kita akan apa? Meeting ada ya. Nisa kami Bapak di mana kita naik bau Luka. Meeting ada ya. Terima kasih bos. Kami masih tadi Kubai pejama. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Terima kasih. Nepa Mariano. Dera.
Apa? Nah, bapak-bapak bupati ini, mai tamannya bapak kami, bapakku dokter Dot, bapakku bapak Alo, mai ende mai, dok ende moga dokter Done sa mo daw, one bapak miu, jaga, peko eta miu. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh ilahi sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. hati, cinta kasih sebenarnya cinta kasih sebenarnya cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saya sekali lagi mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih, dan sebagai anak sulung saya ingin ingatkan kepada adik-adik, anak, cucu semua bahwa yang kita sebut bapak, yang kita sebut kakek, ya, yang kita sebut buyut, ya, kakek buyut ini, itu mewariskan hal yang istimewa, ya. Saya mengenal bapak ini, ya, hampir jarang saya lihat dia menyerang orang, ya, marah atau apa, tidak. Hanya dari kejujurannya memang sering dia slip of tongue atau semacam, kalau bahasa kami itu oh sampai mana, atau gara kebekodi. Jadi kalau gara kebekodi kan langsung lurus, tidak ada tahanan. Tapi sesuatu yang memang itu dorongan kejujuran untuk mengatakan sesuatu, ya. Mungkin kalau misalnya kita pernah baca Bapak Uskup kita yang sekarang, Vincent Kota, wartakan walaupun tidak tampan waktunya kalau ya. Jadi ya, saya kira ya kadang-kadang seorang kalau bicara ini yang bukan uskup tapi harus omong sesuatu yang punya nilai, ya, di waktu yang salah bisa jadi repot, ya. Tapi itulah jujur yang saya lihat dan saya alami dari Bapak Alo ini. Kekerasan verbal dalam arti memaki, menyerang itu tidak pernah saya nyaksikan, ya. Kemudian bersikap adil, ya. Ini juga kepada kita semua dikasih pilihan, termasuk buat Sri Lus tadi yang di sini tadi, ya. Jadi kepada Sri Lus juga dikasih pilihan, kamu mau sekolah atau mau tinggal di kampung bantu bapak, gitu, ya. Sri Lus pilih, saya bantu bapak saya di kampung, ya. Sehingga Sri Lus memilih tinggal di kampung dan membantu bapak menyekolahkan adik-adiknya, membantu menyekolahkan kakak-kakaknya, ya. Jadi ini menurut saya adil, ya. Jadi pilihan, setiap anak diberikan pilihan dan dituntut seperti tadi juga dalam khotbah Romo Paulus, ya. Mungkin Bapak tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk menyiapkan karpet merah buat anak-anak. Setiap anak harus tough, kuat, mengambil risiko, menerima risiko dari pilihannya sendiri, pilihan bebasnya, ya. Oleh karena itu kita
konsekuen pada pilihan dan menerima risiko atas pilihan itu. Yang terakhir, sabar itu memang repot, ya. Dan seperti juga berulang-ulang diberitahu, dan terutama kalau bisa disimak lagi ada video ulang tahun beliau tahun lalu. Itu kebetulan dikerubuti oleh cucu-cucunya. Dan para cucunya bertanya, Nenek Alo, mereka bertanya, Nenek Alo, ya, apa yang penting dalam hidup ini? Ya itu tadi, jujur, adil, dan sabar. Dan yang paling sulit itu sabar. Dan mereka akhirnya saling tuduh, wih, satu lagi tidak sabar, satu tidak sabar, saling menunjuk. Cucu-cucunya itu saling melakukan, ini yang tidak sabar, itu tidak sabar. Tapi buat saya sendiri juga, ya betul, sabar yang sulit, ya. Dan saya mengalami ketika saya tidak sabar, pasti saya salah membuat keputusan, ya. Tapi juga saya juga bisa berhasil karena saya sabar. Siapa yang tidak sabar, ya 4 kali mau jadi bupati. Kalau memang tidak karena itu, ya terus ini kan, ya udah lari meninggalkan gelanggang, ya. Ya. Tapi sabar itu, ya. Jadi saya kira terakhir adalah spiritualitas. Bapak ini hebat, ya. Saya tidak tahu Bapak itu mengerti spiritualitas atau tidak, ya. Ya. Tadi menurut ini sejarawan yang Yuval Noah Harari itu bilang, spiritualitas itu adalah pertanyaan tentang makna hidup. Jadi setiap orang ini harusnya bisa selalu setiap hari bertanya, saya hidup untuk apa? Ya, apa kebetulan saya lahir, kebetulan saya ada di sini, kebetulan saya kerja di sini, kebetulan saya berprofesi ini atau tidak? Ya. Itu Profesor Yuval Noah Harari yang menulis buku Brief History of Humankind, atau ya dalam buku Sapiens, ya, atau buku Homo Deus, buku kedua, ya, buku ketiganya buku 21 Lessons for 21st Centuries, ya. Spiritualitas itu kemampuan, kesadaran, conscience setiap orang untuk bertanya tentang makna hidupnya, dan agama memberikan jawaban. Begitu, Romo. Agama memberikan jawaban. Jadi kalau agama tidak mampu memberikan jawaban kita perlu bertanya kepada 3 Romo di depan ini, ya. Jadi agama adalah pemberi jawaban. Ini menurut Yuval Noah Harari, ya. Dan ya sampai dengan sekarang saya percaya pada renungan atau pikiran yang bernas dari orang ini. Dan dari Bapak ini saya lihat memang yang kuat itu adalah spiritualitas. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak benih sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda pembantu abadi. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Kau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupmu. Bukanlah kepadamu, oh Bunda, pandangan penuh cintanya tertuju. Salib dan tombak bengis dilihat
dilihatnya. Oh Bunda, pembantu abadi, tangan Bunda dipegang, di dekatnya erat, gambaran gelisah manusia, bagaikan terbayang sengsara mau siksaan salah manusia. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak benih sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa. Oh Bunda, pembantu abadi, Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupmu. Bukanlah kepadamu, oh Bunda, pandangan penuh cintanya tertuju. Salib dan tombak bengis dilihatnya. Oh Bunda, pembantu abadi, tangan Bunda dipegang, di dekatnya erat, gambaran gelisah manusia, bagaikan terbayang sengsara mau siksaan salah manusia. Sebagai murid dari almarhum Bapak Alo, saya atas nama alumni SD Katawe angkatan 1964 menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian, atas meninggalnya Bapak Guru Kepala Sekolah saya, Bapak Alo Bisara. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih Pak Dokter pada kesempatan acara penguburan Bapak Alo. Pak Dokter bersama keluarga memberi kepercayaan kepada saya untuk memberikan sambutan mewakili ya tokoh masyarakat lah. Saya mau sampaikan begini Bapak sekalian, kalau era sekarang mulai era Orde Baru sampai Reformasi, banyak tokoh orang utara. Era Orde Lama yang saya tahu itu dari Totos ini, sekarang sudah Kecamatan Wolowai,
hanya Alo Bisara, Herman Pagadae, Herman Paga dari Tenda Toto, Alo Bisara dari Toto Mala, Batu Api, dengan Bene Dukarani dari Anakoli. Kami di Danga sana itu hanya Pit Pari, almarhum. Dengan Om Daeng Maro, kebetulan dia orang wira swasta. Konon Pak Don Wangge katanya kami orang baik dulu jadi bosnya PT Tanjung Bunga di Ende. Sedangkan Pak Astanis Bongu dan lain-lain, Ibrahim Pangi, Lukas Nuwa, itu era-era setelah mereka ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan almarhum ini saya tahu persis seorang politisi yang sejati. Saya kira tidak ada salah juga kalau saya atas nama masyarakat, tokoh masyarakat dari dua kabupaten ini, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada sebagai Kabupaten Induk, mau menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Alo. Karena kalau kita dengar tadi ada riwayat hidup almarhum sebagai ketua Partai Katolik, dan itu setahu saya dia dengan Pak Ayan Bota itu tidak pernah bilang Pak Bupati apa, tapi sapaan sahabat mereka berdua itu Gili orang Beja bilang teman. Dalam perjalanan waktu Bapak Alo ini guru yayasan, terus itu berhenti, habis itu guru lagi, sampai berhenti dari pegawai negeri. Nanti pada saat tahun 1974 pengangkatan massal waktu itu termasuk saya ini, kami diangkat kembali jadi pegawai negeri. Saya di bagian tata pemerintahan, Bapak Alonya di bagian hukum untuk membantu Bapak almarhum Linus Jogodajo, kepala bagian hukum waktu itu, untuk urus perda dan sebagainya. Dan terakhir setelah dia sekcam Aisesa, dia kembali ke Bejawa. Tahun 79 kami tim task force di daerah irigasi Mbai. Saya sebagai stafnya, beliau sebagai sekretaris, Pak Akrinus Boro almarhum sebagai ketua tim task force. Rintis ini daerah irigasi Mbai, puzele lego, puzale Borokapa, zale Nila, AMD waktu itu. Tapi kerja dengan Bapak Alo kami makan enak, karena ada polisi juga. Ngaza ai utane kura kami Bapak Alo, kita ruin mona musmai sih. Polisi dengan oto datang tembak rusak di sini. Mulai puzale Tanali, dan saya masih ingat Laut Tanjung itu ada pohon kesambi yang siang-siang dia datang, dia petik daun kesambi, gulung, dia tiup seperti bunyi rusa datang, pati jopari dari atas pohon, dor mati. Maka enak terus kami. Hanya satu waktu dengan almarhum Mbah Mateus BI, kami rintis pertama di Nila, dapatlah ular goka besar ini. Dan satu anak Kupang yang pegawai PU, kami kasih tahu belum Bapak Bupati, ini ada goka besar. Kami, oh saya di Manado dulu biasa makan daging ular. Kami ini guru Alore, Bapak Alore, pete nasu sudah masak, sudah dengan bumbu. Kami makan, ajak Bapak Bupati, Bapak Matius B bilang, kamu lebih dulu. Lah kata ibu mau golek kami ini Bapak Alore. Boleh kami bawa. Kami sepesan dengan Rui Nipa dekat kami ada. Woi bekong nggak mau senam pesa poza. Zunong kau bengok ke ala lebu terbaik dangan dia pasti beti. Kami pesan dengan. Ini kebersamaan saya dengan Bapak. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang tadi pagi Pak Bupati Primus juga kaget. Saya ini masih ingatan kuat saya. Sekarang tiap kali kita mau sekolahkan anak SD harus siap
seragam putih merah. Itu kalau saya tidak salah nanti masuk era Orde Baru, baru ada instruksi Presiden untuk anak sekolah SD itu seragam putih merah. Tapi kami SD KTAW, seragam putih merah ini kami pakai mulai tahun 63. Waktu beliau kepala sekolah di SD KTAW. Berarti luar biasa Bapak Alo ini. Dalam perjalanan waktu kami ngobrol kami tiga tadi, Bapak Alo ini punya, karena Partai Katolik tadi, punya sahabat dekat dengan Fransida yang pada akhirnya dia buat tua Ejalatu. Ya mungkin waktu itu partai politik kuat sekali, sehingga mungkin beliau ke Jakarta rapat partai politik, Partai Katolik, omong-omong pulang dia bilang, pasal orang tua waktu itu masih susah itu nak bukan belum TK mau pada sapi nak bukan betah seragam yang untuk 2 Mei itu 2 Mei itu yang biar saingan kami SD KTAW itu hanya SD Kabolobajo. Dia bu Vinceno gitu bukan. Jadi ini yang menurut saya Bapak Ibu sekalian, seorang politisi itu tuh biar sudah pensiun. Tanya siapa Kak Don Wang ini. Jadi Pak Frasi nama etaku. Kita terpensiun belum ada jadi bupati nera. Dokter Donat pensiun dan dia. Sama-sama kita pensiun. Zunata peluang kita terpensiun. Pegawai negeri ini mesti kalau pegawai negeri kalau dia nekat maju, kalau gol syukur alhamdulillah. Kalau ngajak mau nagol kan lah isi ya begini. Peluang kita orang pensiun dengan politisi-politisi muda yang bukan seorang PNS. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya senang kalau kita ketawa, jangan terlalu berduka. Kita harus berdoa, kita hidup, ambil gaya hidup seperti Bapak Alo 90 tahun. Ini Dokter Ita dorong hitung, ini usia harapan hidup orang Indonesia makin maju bukan makin tinggi, makin maju makin turun. Usia harapan hidup orang Indonesia bukan 70 berapa tahun, hanya 60 tahun. 69, jadi Bapak Alo sudah bonusnya 30 tahun, ya, 21 tahun. Masa muda beliau politisi, tapi kalau sudah pensiun, dia hanya urus diri, makan minum, apa segala macam. Bapak Alo, terima kasih atas jasa, termasuk saya yang bisa berpidato ini, hasil didikan Bapak Alo. Ya saya ini retorika kurang terlalu bagus, tapi kalau deklamasi SD KTAW itu hanya satu-satu, kelas 1, 2, kelas 6, hanya Elias Jo saja. Dan judul deklamasi saya yang terakhir setelah saya kelas 6 itu di pesta di Dangau 2 Mei ini, Bapak Alo kasih judul Guru Garam Masyarakat. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan untuk keselamatan arwah Bapak Alo sama cecenya tadi, dan juga kita saling mendoakan supaya kita sehat, kita kuat. Kami dengan Romo Paulus ini keliling terus, dengan Pastor Paroki ini keliling terus dengan misa imam baru. Menurut orang yang betul atau tidak, supaya kita umur panjang, katanya Pak Dokter, kalau menyanyi lain sungguh-sungguh, kalau menari lain sungguh-sungguh supaya sehat. Maka kami belum akan menjahit Pak Andi Haji Batir, akhirnya supaya sehat. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Tuhan Allah tidak pernah bosan mengasihi kita, hanya kita yang lelah untuk meminta belas kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya kira Bapak Alo tidak pernah lelah untuk meminta belas kasih untuk kita sekalian di wilayah ini,
Dan tidak pernah lelah juga untuk berdoa untuk anak-anaknya, cucu-cucu, cici semua. Saya kira dengan hati yang demikian, Bapak Allah menjadi pendoa bagi kita semua. Hidup menertawakanmu saat kamu tidak bahagia. Hidup tersenyum padamu pada saat kamu bahagia. Tetapi hidup memberi hormat kepada kamu pada saat membuat orang lain bahagia. Saya kira itu kesimpulan yang saya bisa ambil dari Bapak Allah, membuat banyak orang bahagia. Hidup menertawakanmu saat kamu tidak bahagia. Hidup tersenyum padamu pada saat kamu bahagia. Tetapi hidup memberi hormat kepada kamu pada saat membuat orang lain bahagia. Saya kira itu kesimpulan yang saya bisa ambil dari Bapak Allah, membuat banyak orang bahagia.